Jadi hari ini Bang Udin akan merusak pohon kayu ini. Hah? Benar. Ini lahan Bang Rain. Nah, kayunya sudah besar kayunya. Jadi Bang Udin ini butuh kayu 50 kubik ini. Oh, udah banyak pohon besar-besar, udah banyak ini. Benar, ya benar. Ini kesempatan karena sore hari seperti ini mereka lengah spiritual daripada Bang Ray Lampung. Mereka akan ada di Padepokan, santai duduk. Itulah, itu cunguk-cunguk daripada Bang Ray ya. Jadi segala urusan Bang Udin selalu di OP nih, selalu diusil nih. Ya benar. Ini banyak sekali pohon-pohon besar ini. Mudah-mudahan dari penjualan pohon ini saja cukup modal daripada, karena modalnya kurang juga dikit ini. Rupanya Bang Udin memang benar-benar dia ingin menjual. Pohonnya gede, besar sekali pohonnya ya. Ini dari hutan ini. Wah, banyak sekali pohon-pohon. Kita harus tetap harus hentikan apapun caranya. Bang Udin ini sudah biadab sekali. Dia tidak bisa lagi nih. Sepertinya tidak jauh dari sini, mengingat Bang Udin di sini ada makam luhur daripada Mak Datu di sini. Ini kesempatan buat Bang Udin. Apa maksudnya dia mau lihat? Karena orang pembeli ini tidak akan mau jika di tengah kebun, di tengah ladang ada kuburan atau makam. Mereka tidak akan mau membeli. Jadi sebelum mereka tahu bahwa itu ada makam, secepatnya Bang Udin akan memindahkan makam tersebut. Jadi Bang Udin nanti akan mencari tukang gali makam ya, biar cepat selesai ini. Karena ya orang mau beli tanah ini tidak akan mau. Nah ini tapi yang besar-besar Pak akan Bang Udin pilih dulu yang pada batang pohon-pohon besar ini untuk jadikan bahan. Karena bancor ini banyak katanya 100 kubik butuh ini. Ya ini pohon-pohonnya besar sekali ya. Banyak. Ya banyak ini. Nggak pusing lagi kalau ini. Ya. Apalagi bayurnya termasuk bayur yang sudah tua-tua nih. Nah ini jati ini. Udah pohon. Ya ini pohon jati nih. Ya. Ini pohon jati ini bisa dijadikan kusen ini. Ya benar. Untuk bahan-bahan jendela, pintu nanti kayu jati ini bagus. Banyak sekali pohon jatinya. Pinggiran inilah Bang Ray. Pinggiran kebunnya tanaman jati. Nah ini lokasi sawit Bang Ray lagi nih. Nah ini lokasi ini yang rencananya Bang Udin akan jual ini. Lokasi ini. Ini kurang lebih 12 hektar nih. Jelas mau, masalahnya sawitnya sudah mulai buah nih. Ini pasti mau nih. Di mana Bang Udin? Kalau lupa ingat Bang Udin. Makam leluhur daripada Mak Datu ini. Apa ini ada dua jalan? Apa di sini apa ke sini? Tapi seperti tidak jauh dari persimpangan jalan ini. Bang Udin tengok dulu nih. Salah sepertinya Bang Udin ini. Kita lihat saja dulu. Salah Bang Udin. Saja. Apa ke sini jalannya? Tempat makam leluhur daripada Mak Datu ini. Kita harus tetap waspada kameramen. Oh iya, Bang Udin ingat. Ada pohon pisang. Mau kemana sebenarnya? Sepertinya ini. Kita lihat saja apa tujuannya. Iya benar, ini makam leluhur daripada Mak Datu ini. Mau kemana? Ya benar. Seperti ini. Ini makam leluhur daripada Mak Datu. Tujuannya. Apa yang ingin dicarinya? Subhanallah. Assalamualaikum ya ahli kubur. Allahumma subhanallah. Ya benar. Dua makam. Benar-benar diamalkan.
ini makam leluhur daripada mana Datuk dua makam. Makam ini akan secepatnya Bang Udin pindahkan Allah Akbar. karena Apa yang dilakukan? pembeli ini tidak mau bila mana ada makam di tengah-tengah kebun seperti ini. Biadab. Karena kata mereka pantang katanya Memang membeli makam ini. Jadi sebelum mereka tahu makam ini ada dalam kebun ini, jadi secepatnya Bang Udin akan mencari tukang gali ya, tukang gali makam, tukang gali makam kuburan. Nah, lihat sawitnya ini sudah mulai buah. Kira-kira kalau 10 hektar Bang Udin jual berapa? Allah Akbar. 1 hektar Lakukan 1 miliar. bisa lagi di ini. Berarti kalau Ini memang 10 tidak benar, Bang Udin. 10 miliar, oh berarti cukup Bagaimanapun juga Bang Udin, untuk biaya daripada pembangunan ini. kita bikin kakinya patah saja. Kita patahkan kakinya. Biar besok dia tidak bisa berjalan lagi. Benar. Bahan ini sudah mulai buah nih. Nah, ini sudah mulai Lihat masak nih. nih. Sudah mulai masak sawit ini. Kalau memang hari ini tidak patah kakinya, dia akan terus melangkah. Ya, tetap perjalanan dia mulus adanya. Makanya kita harus hentikan bagaimanapun caranya. Kita harus hentikan. Apa tujuannya? Ini udah ada yang mencuri sawit ini. Ya benar. Allah. Ini udah ada yang mencuri sawit ini. Mungkin. Siapa yang udah mencuri sawit ini? Hah? Bang Udin ini memang harus bagaimanapun juga. Kita tetap waspada. Bagaimanapun juga orang ini harus kita lumpuhkan. Karena kalau kita diamkan, Apa yang pondok-pondok diri gini? Pondok siapa yang berdiri seperti ini? Allah. Pondok berdiri seperti ini. Enak sekali bikin-bikin pondok. Hah? Bikin-bikin pondok. Apa maunya? Apa tujuannya? Apa bikin-bikin pondok seperti ini? Ini pasti orang mencuri sawit ini didirikan pondok seperti ini. Kita lihat saja sampai kemana dia. Dia lari. Dia mau kemana? Mau kemana dia? Mau kemana dia? Ngajar ya. Mau kemana dia? Mendirikan pondok. Ini pasti orang maling sawit ini. Hah? Ini mencuri sawit ini. Enak sekali mereka mencuri sawit seperti ini. Hah? Enak sekali. Ini sawit. Ini mereka curi. Ini ada yang mencuri sawit. Pengajar. Aku sudah menduga kau akan datang kemari. Apa tujuannya? Hah? Aku sudah mendengar semua sepak terjang. Kau ingin menjualkan hutan ini. Kayunya apa? Dari mana kau tahu? Aku sudah mengintipnya. Ingat, Kau kurang pekerjaan sekali kau mereka tuh. perjalananmu sudah kuikuti dari belakang. Dan tadi kau sudah ingin mendirikan suatu hotel. Dengan lantai 3 lantai. Kau bisa bicara seperti seolah kau tahu. Dari mana kau tahu? Gila kau nih. Kameramenku yang beritahu pada diri. Perlu kau ketahui. Mereka tuh mengintai orang itu, mengintip orang itu, sama saja pekerjaan tolol. Hei, tindak tandukmu harus diikuti. Karena apabila tidak diikuti, orang seperti dirimu akan merajalela. Bahkan aku sudah melihat kau ingin memindahkan makam dari leluhurku. Itu pekerjaan tidak benar. Dan Siapa yang memindahkan? aku sudah mendengar sendiri pembicaraanmu. Tapi aku masih mengulurnya. Atau mungkin Mbak Datuk tahu? Dari mana Mbak Datuk tahu semua? Aku mengetahuinya. Aku tahu. Kau sudah menunjuk ke sana kemari. Bahkan ini tahu akan kau semua. jual kembali. Oh, berarti dia sudah tahu semua. Sudahlah Bang Udin. Hentikanlah. Daripada kau ikut-ikut
mengintai-ngintai aku seperti ini, Datuk? Ingat, Bang Ren, aku tidak akan pernah membunuhmu hari ini. Karena percuma saja aku membunuhmu. Kalau kau kubunuh, karena di belakangmu ada orang-orang besar. Ada orang-orang gagah. Gampang kata kau membunuh aku. Akan kupatahkan salah satu kaki. Biar kau tahu rasa. Hah? Setidaknya perjalanan hidupmu menghambat perjalanan hidupmu, ya, memperlambat perjalanan apa yang ingin kau lakukan. Datuk, Ingat, aku bukan ranting kering yang mudah rapuh. begitu. Ingat, Datuk ya. Daripada kau melakukan pekerjaan seperti ini, mengintai aku dari jauh, Ini sudah, itu sia-sia. ini sudah menjadi tugasku, Bang Udin. Sia-sia. Aku tidak peduli. Kau ini. Ini. Kurang ajar kau. Kurang ajar kau. Jangan lari. Kau jangan melakukan pekerjaan kurang ini kau. Pekerjaan kau yang kau lakukan ini sia-sia, tahu kau? Makanya sebelum pekerjaan pikirkan dulu. Apa yang harus dipikirkan untuk dirimu? Bekicot kau. Datuk, aku akan memberikan tawaran kepada kau. Apa? Tawaran apa ya? Bila mana kau daripada kau melakukan pekerjaan mengintai aku seperti ini, kau tidak akan dapat uang. Kalau kau mengikut aku di samping aku, kehidupanku kau akan terjamin. Kita akan jual sama-sama kebun ini. Sudah tidak mungkin Cipedak itu berbuah nangis. Ingat, Gila kau ini. kau lihat ini. Ini semua pekerjaan kalian. Kau kirim anak-anak buahmu untuk merusak sawit. Datuk, kau Ini jangan semua. jangan cakap Kalian semua. sembarangan kau. Orang yang masih muda seperti ini, kalian berantas. Aku tahu. Justru aku ini merobohkan pondok ini nah. Aku tahu. Berarti sudah banyak pencuri di sini. Tujuan kalian salah satunya agar mereka yang di sini kapok dan meninggalkan kebun ini, dan kau juga akan menjualnya. Hutan belantara ini, kayu yang sudah besar-besar akan kau tebang Ya kenapa? Namanya hutan, wajar. hanya untuk memenuhi kebutuhan kalian untuk membuat suatu hotel yang 3 tingkat itu. Datuk, Aku tahu semua. kayu sudah besar-besar. Hei, Daripada Bang mati Udin. percuma. Kalau bukan di kampung, mungkin tadi pagi kau sudah keluarkan. Tapi karena itu di kampung, aku tidak mau. Jadi kau mengintai aku juga di kampung tadi. Aku mengetahui semua, Bang Udin, siapa terjang. Dari pagi aku sudah mengikuti langkahmu. Dan kau bersama Jabrik. Benar kan? Mengaku saja. Ya benar, kenapa? Jabrik yang mandornya di bangunan itu. Aku sudah mengetahuinya. Dan kau perkerjakan itu tukang-tukang handal seperti Usop. Kau tahu semua, Mbak. Tukang-tukang handal yang sudah kau kerjakan. Bahkan Pak Saidi, kau suruh untuk menebang pohon, menebang bambu. Iya benar. Dan itu sudah kubinasakan. Untuk tidak lagi menebang bambu-bambu tersebut. Kau sudah Aku tahu sudah semua. menghalanginya. Jadi kau sudah Jadi percuma saja merusak kau. semua rencana Bang Udin. Percuma saja kau menyuruh mereka untuk menebang bambu. Karena semua itu terhentikan. Tidak mungkin. Akan ku kembalikan uang yang Tidak mereka akan dapat. Bang Udin siapapun tidak akan bisa menghentikan pekerjaan Bang Udin. Termasuk kau, bahkan Bang Rey sekalipun. Tidak peduli. Aku tidak. Jangan kau sangkut-sangkutkan dengan Bang Rey. Ini tidak sangkut kau dengan Bang Rey. Bang Rey menugaskan diriku untuk membasmi kalian. Jangan kau memandang remeh dari Bang Rey. Bang Rey bukan tandingan kalian. Percuma. Ingat. Percuma walaupun ada Bang Rey. Percuma. Kenapa? Apa maksudnya? Tidak akan berkutik di hadapan Bang Udin beserta guru Bang Udin. Tahu kau? Bang Udin. Ingat, setiap ilmu itu ada kelemahannya. Apapun yang kekuatan, apapun di belakang, aku tahu ada orang besar di belakang, orang yang gagah, orang yang mumpuni seperti Ki Jodot. Aku juga belum tahu Ki Jodot yang asli itu yang mana. Tapi setidaknya akan kulumpuhkan satu persatu. Tapi setidaknya guru Bang Udin kali ini. Dan hari ini giliran kau akan kupatahkan kaki. Ingatkan pada dirimu.
Aku tidak peduli. Jangan Kau akan mematahkan aku pakai apa, Madatu? Jangan kau tertawa. Ingat, Mana pusaka setan gober? begitu kerasnya tanganku ini. Mana pusaka setan gober kau? Tidak perlu kau ucapkan pusaka setan gober. Kenapa? Udah hilang? Setan gober masih bersama. Tapi saat ini, Oh. aku khusus untuk tidak membawanya. Aku tahu, Madatu. Pusaka setan gober tidak berfungsi lagi karena kau tidak mampu membeli minyaknya. Jangan, Itu kan jangan kau berkata konyol. Konyol sekali ucapanmu. konyol apa? Ingat, di setiap saat pasti aku mendapatkan yang namanya bisa untuk membeli minyak. Untuk apa Mimpi. aku memeliharanya? Mimpi yang sangat apa ya? Mustahil buat Bang Udin. Dan ini menjadi bukti ya atas kelakuan kalian. Sawit yang masih muda kalian undur semua. Ya, Nyatanya tidak bisa karena belum dapat hasil, Madatu. Jadi lebih baik Bang Udin akan mendapatkan hasil secepatnya dengan cara menjual lahan ini. selama Madatu masih hidup. Apapun yang ingin kau lakukan, itu tidak akan pernah berhasil, Bang Udin. Kenapa? Kecuali kalau Madatu sudah mati. Apa itu? Kau lihat, Suara apa itu? mereka sudah siap untuk menebang pohon-pohon yang ada. Tidak. Kau dengar itu? Mereka sudah kuusir semua. Aku tidak yakin itu mereka. Tapi yang aku takutkan adalah orang besar di belakang yang sengaja menculik warga yang ada di sini. Kalau aku Itu saja. untuk urusan menjual lahan sawit ini, guruku tidak ikut campur. Guruku tidak butuh uang. Oh, begitu. Jadi Guruku untuk apa? sakti mandraguna. Jadi untuk apa kau mengambil uang 10 gram emas? Kenapa? Setiap orang mengabdi pada dirinya. Itu Pada untuk kejodohan. kehidupanku, bukan untuk guruku. Guruku, aku merupakan murid kesayangan daripada guru. Begitu. Sehingga Datuk, Pantas perlu kau saja. ketahui, Pantas saja sekarang Ki Uyut tidak bersamamu lagi. Uyus dia tidak ada gunanya buat guru. Kenapa dia pergi dari dirimu? Perlu kau ketahui. Karena otakmu bejat. Mentang-mentang kau saat ini di atas. Tapi kau injak-injak harga dirinya. Perlu kau ketahui. Bagaimanapun juga. Dia itu adalah sosok gurumu. Guru, kata kau. Ya, Itu dulu, Datuk. Sekarang guru Bang Udin beda. Masya Allah. Jadi, mentang-mentang sekarang kau ini sudah berguru dengan Ki Codot. Iya. Kau tinggalkan begitu saja Ki Uyut Untuk Rogo. apa? Aku ikut Uyut. Pantas saja Ki Uyut Rogo sudah menceritakan kepada diriku tentang kelemahan dari Ki Codot. Oh, dia sudah bongkar semua. Ya, makanya aku bangga. Aku sengaja untuk tidak mau pusaka. Aku ingin memancing di mana sebenarnya Ki Codot asli. Dapat apa? Itu saja. Uyut membongkar semua tentang Cicodot. Setidaknya mungkin Ki Uyut Rogo akan kembali lagi ke jalan yang benar Itu untuk tidak mengikuti langkah-langkah. percuma bicara yang benar. Kalau orang sudah tidak percaya lagi dengan Uyut. Karena Uyut walaupun bagaimanapun. Sudah tua, renta. Sejak bersama kalian, badan Uyut itu semakin kecil. Bahkan ada yang berbicara bahwa dia sudah dimiripkan dengan Jenglot, gitu. namanya Jenglot. Itu sudah tidak benar. Iya. Bagaimana? Coba. Apakah kau tidak malu? Gurumu Berarti sendiri. pandangan mereka sama dengan Bang Udin. Memang kau Sama seperti kau juga. Melihat Uyut Notorogo seperti itu. Jangan-jangan kau yang mengajak mereka untuk bicara tentang Bang Udin. Uyut. Bang Udin. Perlu kau tahu. Bagaimanapun juga hari ini akan kutuntaskan semuanya. Aku sudah geram pada diri. Dari tadi pagi aku sudah mengikuti langkahmu bersama kameramenku, Torimba. Ya, mengikuti langkah perjalananmu. Kau ingin mendirikan satu hotel yang 3 tingkat Ya kenapa? Kenapa? Mengganggu kau? di tengah-tengah kampung. Iya, mengganggu kau tidak? Aku mendirikan. Dan aku sekarang berbicara kepada dirimu. Dan ingat, hotel tersebut akan memiliki tempat-tempat karaoke. Dan orang-orang kampung, gadis desa yang Itu untuk masa depan kita, Madatu. yang akan kau jadikan pelampiasan. Jadi walaupun kita sudah tua, pundi-pundi uang akan mengalir dari mereka. Bang Udin, hentikanlah semua ini sebelum terlambat. Karena Madatu tidak akan pernah berhenti untuk mengejar kemana langkah perjalananmu. Ingatlah kepada dirimu. Kau contohlah dengan Bulaga. Lihatlah Bulaga saat ini. Begitu indahnya dia. Apa indahnya Bulaga? Bulaga tidak pernah lagi ngikut-ngikut kalian. Iya. Dia berbicara dengan baik.
begitu lembutnya pembicaraannya. Tirulah dia. Percuma. Walaupun mulutnya berbusa bicara, tapi kalau tidak ada uang, panas dan kurus. Tahu kau? Kau tidak tahu. Kalau Bung Laga sekarang, dia ingin mencari pekerjaan khusus. Dia ingin memetik kopi di Bukit Kemuning. Oh, itu? Ya. Itu? Dapatnya Bung Laga tobat? Hah? Ya. Kenapa? Dia ingin mencari uang halal, tidak seperti kalian. Kenapa dia bisa seperti itu? Kenapa? Kau tahu tidak? Kenapa? Ucapkan saja. Karena kalian tidak mampu untuk memberi dia makan. Jangan kau bicara seperti itu. Mana mungkin aku harus memberi makan dari Bung Laga. Sementara aku juga tidak ada kemampuan untuk memberi. Nah, jujur seperti itu kan enak. Aku jujur berkata apa adanya. Tapi Allah selalu bersama. Bahkan sebentar lagi, kau bicara saja. Bahkan sebentar lagi Bang Udin, Madatu akan diusir dari kontrakan. Karena sudah 3 bulan tidak bayar kontrakan. Itu tidak mungkin terjadi. Itu tidak mungkin terjadi, Bang Udin. Malu kau. Malu kau. Akan pernah malu. Itu tidak mungkin Minta terjadi. bantuan dengan saudara kau Madatu. Katanya kau banyak saudara. Hah? Bang Udin, Tuk Rimba akan menjadi saksinya atas apa yang kau ucapkan. Aku tidak pernah yang namanya kontraan itu bisa tidak terselesaikan. Semua sudah aku selesaikan. Siapa yang berkata? Dengan cara apa? Dengan cara, Bu, tunggu dulu Bu ya. Hei, Aku belum punya seperti uang. itu baru 1 bulan. Bahkan itu sudah kukatakan pada dia untuk dibayar. Iya bukan bayar itu Madatu. Ah, kalau bicara seperti, Bu, tunggu dulu, tunda dulu Bu ya. Madatu belum punya uang. Dengar ya, dengar. Memang titip uang itu bisa kurang, titip ngomong bisa lebih. Ya itulah dirimu. Kau selalu memprovokaси semua keadaan. Ya? Dengar Madatu. Seolah-olah kau ingin mempermalukan Madatu. Malu kau. Baru sekarang aku melihat Madatu. Ah, malu. Malu. Tinggal dia dengan ucap-ucapan. Ingat kali. Walaupun apapun yang terjadi saat ini, kupatahkan kakimu. Makanya Madatu, dengar. Tinggalkan kau di hutan. Dengar dulu Madatu. Makanya Madatu, jangan seorang jadi pahlawan kesiangan. Seperti Bang Udin. Hidup enak. Perempuan. Tiap malam yang kau inginkan. Ada. Mau. Itu tidak benar, Bang Udin. Cobalah mengerti dengan kata-kata. Itu sangat tidak benar, Bang Udin. Karena itu sudah menyalahi aturan. Dengar Madatu, mumpung masih hidup. Hidup harus kita Mumpung nikmati. kita masih hidup, itulah kau berpikir. Jadi jangan salah artikan kata-kata itu. Mumpung kita masih hidup, mestinya kau berpikirlah untuk mati. Bersiap. Dengar Madatu ya. Aku juga mau tobat seperti kau. Tapi kalau ada orang yang menjamin kehidupanku, Kau ngomong seperti itu dulu. Dari dulu seperti itu. Untuk menjamin kehidupan. tapi kau tidak pernah membuktikan kepada Bang Udin. Hei, itu datangnya dari Allah SWT, bukan dari kita. Madatu juga bisa seperti itu. Setan kau. Kau bilang, dalam waktu 3 hari kau mampu untuk memberikan pasangan hidup buat Bang Udin. Mana? Mestinya kau berpikir. Berpikirlah dengan otak jernih. Kenapa? Karena Bang Udin jelek. Bukan masalah jelek dan tidaknya. Sekarang itu semua kodrat Allah SWT. Itu rahasia Allah. Kita tidak bisa. Percuma banyak saudara kita. Kalau tak satu pun ada peduli dengan kita. Sudah, Tahu kau? cuma Bang Udin. Walaupun kau ucapkan seperti itu, terus terang saja. Kalau kau berkata seperti itu, Madatu juga sangat tersinggung. Karena Madatu sampai saat ini bisa seperti itu juga. Tapi Madatu selalu tenang. Madatu selalu tenang, tidak seperti dirimu. Kau selalu memikirkan. Jadi saat ini kau belum punya pacar juga kau? Untuk apa? Pacar. Madatu punya pacar. Madatu punya pacar. Kau siapa bilang Madatu tidak? Malu kau hari ini, Tidak ada malu bagi Madatu. Madatu punya pacar. Tapi Belum. untuk apa Madatu untuk menceritakan pada dirimu? Belum punya kontrakan, belum bayar kontrakan. Enggak punya. Kurang ajar kau. Hentikan semua itu. Hentikan. Kenapa kau Hatimu begitu hari ini? Ingat. Akan kupatahkan hatimu hari ini. Ini ikut. Kurang ajar kau. Kurang ajar kau. Awas, hati-hati. Ya ada siasat-siasat tersendiri. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai. Kameramen, mendekat sedikit kameramen. Mendekat sedikit kameramen. Karena berbahaya. Dia ini selalu mengintai kita. Jangan sampai nanti kau akan dicelakakannya. Dan aku yakin sekali bahwa dia masih berada di sini. Kalau hari ini tidak kita patahkan kakinya, maka sudah barang tentu
kita akan menyesal, ya. Karena Madatuk saat ini bertemu dengan dirinya, aku yakin sekali dia masih ada berada di sini. Kemana dia? Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya orang seperti ini licik otaknya. Kita sadar. Kau kira aku lari? Hah? Kau kira aku takut dengan kau? Hah? Takut kau? Kau jangan belagu so hebat kau di depan aku. Hah? Jangan so hebat kau. Kamu sudah merasa hebat. Aku tidak pernah merasa hebat. Hah? Tapi kau jangan ikut campur urusanku. Selama ini Madatuk tidak pernah ikut campur dengan urusan kalian. Tapi bukan berarti Madatuk memberikan suatu kebebasan pada kalian untuk berbuat yang tidak-tidak. Kenapa? Hah? Karena bagaimanapun juga Mak Datuk akan hentikan langkah kalian yang tidak benar. Hah? Oh, jadi kau nentang aku hari ini. Apa boleh Jadi, buat kalau memang itu satu Bila kata mana bagi diri. kau jadi Apa maksudnya? kau jadi ancaman buat aku, ha? Untuk menjalani ini. Hei. Lebih baik kau mati di sini, Madatuk. Mati kau hari ini. Hebat kau ingin menantang. Iya. Buktikan kau. Ini mau. Ayo. Kurang ajar kau. Kurang ajar kau. Ini mau kau. Bang Udin. Akan kupatahkan kakimu Bang Udin. Sudah kukatakan. Kukatakan berapa kali, kameramen. Jangan, Madatuk. Jangan. Ingat Bang Udin. Sudah kukatakan berapa kali. Kalau ini tidak kupatahkan, maka perjalanan hidupmu Jangan, Madatuk. Jangan, Madatuk. akan bebas. Jangan, Madatuk. Kemarilah kau. Jangan, Madatuk. Kemari sini. Jangan. Aduh, Madatuk. Aduh, Madatuk. Aduh. Aduh, Madatuk. Mati aku, Madatuk. Jangan, Madatuk. Lebih baik kau patah seperti ini. Jangan, Madatuk. Jangan, Madatuk. Kameramen. Sakit. Aduh. Dia akan kutotok. Sakit. Dia tidak bisa bergerak. Sakit. Kutotok dulu. Kameramen. Tunggu dulu kameramen. Apa kita tinggalkan apa bagaimana? Ya. Memang luar biasa si Udin ini. Ingat Bang Udin, hari ini kakimu akan kupatahkan. Selesai sudah. Selesai kau hari ini. Ini suatu contoh bagi dirimu. Aduh. Kalau seperti ini, maka mungkin setidaknya aku bisa menghentikan perjalanan. Kau memang sudah tidak benar. Aduh. Di sini banyak binatang buas. Akan kutinggalkan kau di sini. Aduh. Sakit, Madatuk. Di sini banyak sekali binatang buas. Aku yakin sekali kau akan mati di sini. Sakit, Madatuk. Aduh, Madatuk, sakit. Kau bisa berkata sakit, tapi Sakit, Madatuk. bagaimana dengan orang yang kau sakiti? Hah? Sudah banyak sekali orang yang kau sakiti. Madatuk. Kau enak sekali berbicara. Itu. Lagi kau bicara lagi. Madatuk. Belum waktunya kau. Hah? Kau tidak akan pernah kulepaskan hari ini dan seterusnya. Ini menjadi pelajaran bagi dirimu, Bang Udin. Hah? Mungkin nanti kau akan ceritakan kepada orang di belakangmu. Orang besar di belakangmu itu. Aku ingin lihat sampai di mana kehebatan orang besar yang kau bangga-banggakan itu. Aduh. Baiklah kameramen.
Mungkin Sakit. Sakit Pak Datuk. kita tinggal. Tunggu Pak Datuk. Jangan tinggalkan Mang Udin Pak Datuk. sampai orang Pak Datuk. seperti ini Pak Datuk. kita tinggalkan saja. Jangan tinggalkan Pak Orang Datuk. seperti ini memang sudah tidak benar. Pak Datuk, aku gak bisa jalan Pak Datuk. Allah